Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Pramana dari kelompok 5. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi sistem bus. Jadi dimulai yang pertama dari pengertian sistem bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer merupakan mekanisme utama yang digunakan di dalam sebuah sistem komputer untuk mentransfer data, menjalankan instruksi, dan mengirim sinyal kontrol antara berbagai komponen. Bus adalah jalur komunikasi yang memungkinkan CPU, memori, dan perangkat input-output untuk saling berinteraksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Jenis-jenis bus. 1. Bus data atau data bus. Bus data merupakan sistem dalam komputer yang bertindak sebagai jalur komunikasi yang memungkinkan data ditransfer antara berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat perihal. Bus data bersifat bidireksional atau dua arah, artinya data bisa dikirim dari CPU ke memori atau sebaliknya. Lebar bus data misalnya 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit menentukan jumlah data yang dapat ditransfer dalam satu siklus. Yang kedua, alamat atau address bus. Bus alamat merupakan satu kabel khusus yang mengirimkan alamat memori seperti dari CPU ke komponen lain seperti RAM. Pada dasarnya, memberi tahu komputer di mana menentukan data spesifik yang disimpan dalam memori, sehingga memungkinkan CPU mengakses lokasi yang benar untuk membaca atau menulis data. Bus alamat bersifat unidireksional satu arah karena CPU hanya mengirim alamat ke memori atau perangkat lain, tetapi tidak menerima alamat kembali. Lebar bus alamat menentukan kapasitas maksimum memori yang dapat diakses, misalnya bus alamat 32 bit bisa mengakses hingga 4 GB memori. Yang ketiga, bus kontrol atau kontrol bus. Bus kontrol merupakan satu set kabel yang membawa sinyal kontrol dari CPU ke komponen lain dalam sistem komputer. Pada dasarnya mengelola pengaturan waktu dan koordinasi operasi seperti membaca atau menulis data ke memori, dengan mengirimkan perintah untuk menunjukkan kapan dan bagaimana melakukan tindakan ini. Ia bekerja sama dengan bus alamat dan bus data. Struktur dan topologi bus. Single bus atau bus tunggal. Bus tunggal adalah jalur komunikasi bersama yang memungkinkan data dan sinyal kontrol ditransfer antara komponen komputer. Semua komponen berbagi satu jalur bus untuk komunikasi dengan komputer mudah diimplementasikan, tetapi bisa menyebabkan bottleneck. Sistem dibatasi oleh satu komponen saat lalu lintas data tinggi. Multiply bus. Bus ganda merupakan desain sistem di mana beberapa bus bisa digunakan untuk menghubungkan komponen yang berbeda dalam sebuah komputer yang memungkinkan transfer data simultan antara berbagai perangkat, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dengan menghindari kemacetan yang dapat terjadi dengan struktur bus tunggal. Pada dasarnya aliran data yang berbeda dapat ditangani pada bus khusus pada saat yang sama. Om Swastiastu. Saya Kadakali Pranata dengan NIM 2413231026. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu dari struktur dan topologis bus. Yang ketiga yaitu hierarchical bus atau bus bertingkat. Bus bertingkat adalah sistem bus yang menghubungkan berbagai komponen komputer. Bus-bus tersebut disusun dalam hierarki dengan bus yang lebih besar menghubungkan bus yang lebih kecil. Adapun front side bus atau FSB. FSB adalah antarmuka komunikasi komputer atau Computer Communication Interface yang menghubungkan unit CPU ke motherboard atau chip yang menghubungkan prosesor, memori, dan komponen lainnya, yang pada dasarnya bertindak sebagai jalur transfer data antara CPU dan memori sistem.
memainkan peran penting dalam menentukan kinerja komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada backside bus atau BSB. BSB mengacu pada bus khususnya yang menghubungkan memori cache internal CPU ke memori sistem utama yang pada dasarnya bertindak sebagai jalur untuk transfer data cepat antara prosesor dan cache-nya, memungkinkan akses lebih cepat ke data yang sering digunakan. Disebut bus sisi belakang atau backside bus karena terletak di sisi berlawanan dari CPU dibandingkan dengan bus sisi depan atau frontside bus yang menghubungkan CPU ke komponen lain seperti RAM. Ketiga, vertical bus. Vertical bus adalah bus komputer yang secara khusus dirancang untuk menghubungkan perangkat eksternal yang dikenal sebagai peripheral seperti printer, hard drive, atau perangkat penyimpanan eksternal ke unit CPU yang pada dasarnya bertindak sebagai jalur komunikasi antara komputer dan perangkat keras tambahannya. Selanjutnya ada teknologi dan standar bus. Berbagai teknologi dan standar telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi sistem bus, di antaranya 1. PCI atau Peripheral Component Interconnect. PCI merupakan standar yang memungkinkan komponen untuk berkomunikasi satu sama lain di komputer. Slot PCI ditemukan pada motherboard dan memungkinkan pemasangan kartu ekspansi. 2. PCIe atau PCI Express. PCIe merupakan komponen penting dari motherboard komputer modern, berfungsi sebagai antarmuka utama untuk menghubungkan komponen berkinerja tinggi. Perbedaan PCI dan PCIe. Perbedaan utamanya adalah PCI merupakan antarmuka paralel yang lebih lama dan lebih lambat, sementara PCIe merupakan antarmuka serial yang lebih baru dan jauh lebih cepat, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer, menawarkan lebar pita yang jauh lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan PCI. Terakhir ada teknologi dan standar bus. Ketiga yaitu USB, Universal Serial Bus. USB adalah standar bus untuk menghubungkan perangkat elektronik lain ke komputer. USB memungkinkan transfer data dan penyaluran data antar perangkat. USB memiliki banyak tipe yang sering dijumpai saat ini, biasanya USB 2.0, USB 3.0, USB-C, micro USB, dan sebagainya. 4. SATA atau Serial ATA. SATA atau Serial ATA yang merupakan singkatan dari Serial Advanced Technology Attachment adalah standar antarmuka komputer yang memungkinkan transfer data antara motherboard komputer dan perangkat penyimpanan seperti hard drive, optical drive, dan solid state drive atau SSD, menggunakan teknologi sinyal serial untuk mengirimkan data sedikit demi sedikit. SATA pada dasarnya menggantikan standar paralel ATA atau PATA yang lama dengan metode yang lebih efisien, menjadikan antarmuka utama untuk menghubungkan perangkat penyimpanan di sebagai besar komputer modern saat ini. Yang kelima, NVMe atau Non Volatile Memory Express. NVMe adalah spesifikasi antarmuka perangkat logis terbuka untuk mengakses media penyimpanan non-volatil komputer yang biasanya terpasang melalui bus PCI Express. NVMe merupakan protokol yang memungkinkan solid state drive atau SSD terhubung ke langsung CPU di motherboard. Protokol ini digunakan untuk mentransfer data antara SSD dan CPU lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi dari kami. Om Santi Santi Santi.